Bab 315. Pramuria yang paling terkenal dulu. Beberapa karyawan datang dengan membawa kotak. Setelah membaca daftar hadiah itu, Brian Lu melihat Nicolin yang tercengang dan mematung di depan restoran sambil tersenyum dan bertanya, "Bos Lin, hadiahnya mau diletakkan di mana?" "Apa?" Nicolin baru menyadari apa yang terjadi dan bergegas berkata, bawa hadiahnya ke dalam." Brian Lu memerintahkan, "Bawa ke dalam." Lily Zuo juga sudah menyadari apa yang terjadi dan segera menunjukkan jalan sambil berkata, "Silakan masuk." Nicolin juga ikut masuk. Di depan pintu, Brian Lu yang terlihat penuh hormat, berkata, Tuan Muda Jiang, apakah masih ada perintah lain lagi?" "Jika tidak ada perintah lain, aku akan kembali dulu." Tevan dan melirik Kingston Jiang. Kingston Jiang sedikit mengayunkan tangannya dan berkata, "Tidak ada lagi, pergilah." "Tuan." Brian Lu memandangi Tevan dan setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, "Tuan, pesta ulang tahun Suryana sudah selesai disiapkan dan banyak tokoh besar telah tiba." Tevan dan sedikit mengayunkan tangannya dan berkata, "Batalkan." "Batal." Raut wajah Brian Lu terlihat tidak berdaya dan getir, "Tuan, mudah bagimu untuk mengatakannya, saat aku kembali bagaimana caraku menjelaskan hal ini kepada Suryana?" Bola mata Tevan dan berputar lalu dia langsung memiliki ide dan berkata, "Begini saja, kamu panggil semua orang yang menghadiri pesta ulang tahun Suryana ke sini. Aku akan mentraktir mereka hotpot." Saat Tevan dan berbicara, dia juga melirik Kingston Jiang. "Tuan penyelamat, bagaimana menurutmu? Aku akan menyuruh semua orang datang ke sini untuk meramaikan restoran temanmu." Kingston Jiang tersenyum tipis. "Tevan dan ini cukup pandai dalam menangani sesuatu. Terserahmu." Tevan dan segera memerintahkan, "Kenapa masih diam saja, masih tidak segera pergi, kembali dan beritahu Suryana Tuan penyelamat ada di sini." "Baik, aku akan pergi sekarang." Brian Lu pergi dengan puas. Tak lama kemudian, para karyawan yang membawakan hadiah keluar bersama Nicolin dan Lily Zuo. "Di mana dia?" Saat keluar, mereka malah tidak melihat Brian Lu yang mengantarkan hadiah. Lily Zuo yang kebingungan bergumam pada dirinya sendiri, mengapa dia pergi. Dia bahkan belum mengatakan siapa yang memberikan hadiah ini. Kingston Jiang berjalan ke arah Nicolin sambil tersenyum, "Nico, apakah kamu menyukai hadiah yang aku berikan kepadamu?" "Apa?" Nicolin memandangi Kingston Jiang dengan tatapan bingung sembari bertanya, "Hadiah apa?" Kingston Jiang terdiam. "Bukankah hadiahnya baru saja dibawa masuk?" "Ah, Kak Kingston, ini hadiah darimu." Nicolin terlihat terkejut. Kingston Jiang tersenyum dan berkata, "Selain aku, siapa lagi yang akan memberimu hadiah semahal ini?" "Kamu." Lily Zuo melirik Kingston Jiang dan melihat pakaian di tubuhnya yang hanya seharga beberapa ratus ribu rupiah. Dia tidak bisa menahan diri dan ekspresi wajahnya langsung penuh dengan penghinaan. "Kingston Jiang, jangan mengaku-ngaku. Apakah kamu tahu hadiah apa ini?" "Tidak perlu membahas yang lain, hanya uang tunai senilai 8.888.000.000 ini saja sudah cukup untuk membeli 4 hingga 5 restoran Dragon Hotpot ini." "Lily." Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Lily Zuo mendengar suara itu dan melihat ke arah seorang pria parubaya yang mengenakan jas dan dasi. Dengan penampilan seperti orang sukses, pria itu berjalan mendekat. Dia berusia sekitar 50 tahun. Tubuhnya sedikit gemuk, botak, dan perutnya buncit. "Kakak Bondan, aku menantikan bintang-bintang, menantikan bulan, akhirnya kamu datang." Ketika Lily Zuo melihat pria parubaya yang gemuk ini, dia langsung menghampirinya sambil tersenyum dan memegang lengannya dengan mesra. Ekspresi wajahnya terlihat seperti pasangan kekasih. Dia berkata dengan genit, "Kak Bondan, kamu mengatakan saat peresmian restoran hotpotku kamu akan memberiku hadiah besar. Bukankah aku sudah mengutus seseorang untuk mengantarkannya? Kenapa masih belum datang?" Pria parubaya gemuk itu terkejut. "Ah, Kak Bondan,
apakah kamu yang memberikan hadiah ini? Lily Zuo terkejut. Iya, kalau bukan aku, siapa lagi yang akan memberimu hadiah sebesar itu? Pria parubaya gemuk itu mencubit bokong Lily Zuo. Aduh, menyebalkan, ada begitu banyak orang di sini dan suamiku juga masih di sini. Nicolin yang melihat hal ini mengepalkan tangannya dan urat nadi berwarna biru bermunculan di lengannya, tetapi tak lama kemudian kepalan tangannya mengendur. Lily Zuo membawa pria parubaya itu ke dalam restoran. Namun, Kingston Jiang menarik Nicolin dan bertanya, "Nicolin, ada apa denganmu? Mengapa kamu menikah dengannya?" "Kak Kingston, jangan bahas lagi." Nicolin terlihat sedih. "Katakan." Raut wajah Kingston Jiang berubah menjadi agak serius. Pagi ini, ada begitu banyak orang yang datang. Orang-orang ini sangat mesra dengan Lily Zuo. "Kak Kingston, jangan tanya lagi." Nicolin terlihat serba salah. "Nico, jika kamu masih menganggapku sebagai kakak, katakan padaku." Mengingat sebelumnya saat Kingston Jiang membantu dirinya di desa Longkuan, Nicolin ragu-ragu sejenak lalu dia membawa Kingston Jiang ke suatu tempat yang sepi dan berbisik kepadanya, Aku dan Lily menikah setahun yang lalu. Dia mencariku dan mengatakan dia menyukaiku, kemudian dia bertanya apakah aku bersedia menikahinya dan dia tidak menginginkan mahar. Aku juga sudah hampir 30 tahun. Karena keluargaku miskin, tidak ada wanita yang bersedia bersamaku. Aku pikir, Lily juga lumayan cantik jadi aku menyetujuinya. Kingston Jiang bertanya, apakah kamu tidak tahu apa pekerjaannya sebelumnya? Nicolin mengangguk dan berkata, aku tidak tahu sebelumnya, tetapi belakangan aku tahu. Dia dulu bekerja di klub malam kelas atas dan merupakan pramuria paling terkenal, tapi sekarang dia sudah berhenti karena sudah menikah. Bercerailah. Kingston Jiang tidak banyak bicara. Dia tidak ingin sahabat karibnya melompat ke dalam lubang api. Jelas sekali Lily Zuo ini mencari orang yang jujur untuk menerima kelakuannya. Jika dia benar-benar sudah berhenti tidak masalah. Namun, menilai dari perlakuan mesra Lily Zuo dengan para bos ini, dia pasti masih memiliki hubungan dengan orang-orang ini. Dia telah berselingkuh dan sangat mempermalukan Nicolin. Kak Kingston, tidak bisa. Untuk membuka restoran ini, aku menggunakan tabunganku senilai 400 juta rupiah dan aku meminjam 600 juta rupiah dari kerabat dan teman-temanku. Aku mengeluarkan modal 1 miliar dan sisanya dikeluarkan oleh Lily. Sekarang restoran ini baru saja dibuka, bagaimana mungkin kami bisa bercerai? Nicolin terlihat sedih. Dia mengetahui semua ini, tetapi dia pura-pura tidak tahu. Dia sudah merasa beruntung karena bisa menikahi wanita cantik seperti Lily Zuo. Mengenai hubungan Lily Zuo dengan mantan pelanggannya, Lily mengatakan ini adalah semacam hubungan interpersonal, kedepannya mereka membutuhkan para bos besar ini untuk meramaikan restoran. Dengan begitu, mereka akan menghasilkan uang yang tiada habisnya. Kingston Jiang menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku yang memberikan hadiah itu. 8.888 juta, giok ruyi, patung emas singa, dan sumpit serta mangkuk emas. Semua itu adalah milikmu. Kamu ceraikan dia lalu kembalikan uang yang dia keluarkan untuk membuka toko dan beli sahamnya. Kak Kingston, apakah itu benar-benar hadiah darimu? Nicolin masih tidak percaya. Uang tunai miliaran rupiah. Selain itu juga ada hadiah senilai ratusan juta rupiah. Diberikan begitu saja. Kingston Jiang menepuk bahu Nicolin dan berkata, kita adalah sahabat, ini hanya sedikit maksud hati dariku. Kak Kingston, hadiah ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya, selain itu kita saling kenal karena kebetulan, bagaimana aku? Kingston Jiang sedikit mengayunkan tangannya lalu menyela ucapan Nicolin dan dia berkata sambil tersenyum, saling kenal karena kebetulan. 10 tahun yang lalu, kamu terus mengikutiku dan memanggilku kakak. Ah, kamu. Nicolin terdiam sejenak, lalu berteriak, kamu. Kingston Jiang tersenyum tipis dan berkata, benar, hanya saja karena ada suatu alasan jadi aku mengubah paras wajahku.
Kak Kingston, benarkah itu kamu? Apakah kamu benar-benar naga hitam? Set. Kingston Jiang membuat isyarat untuk menyuruhnya diam. Kecilkan suaramu, identitasku sangat rahasia, apakah kamu ingin seluruh dunia tahu? Nicolin memandangi Kingston Jiang. Dia benar-benar terkejut tetapi juga senang. Dia tidak menyangka pria yang membantunya di desa Longkuan ternyata adalah Kingston Jiang 10 tahun yang lalu. Dia adalah teman sekelasnya sekaligus sahabat karibnya. Bersambung.